Halo, annyeonghaseyo. Ketemu lagi di kelas online bahasa Korea untuk pemula oleh Koreago Indonesia bersama saya, Yutsa Zuhrufil Ula. Hari ini kita akan belajar dua jenis conversation practice dan contoh-contoh ini adalah sederhana dan cukup relate sama kehidupan sehari-hari. Bahkan kamu bisa praktekkan kalau kamu akan berkunjung ke Korea. Contoh percakapan yang pertama dengan point of view adalah kamu sebagai anak baru yang pindah ke sebuah sekolah di Korea. Biasanya kalau anak baru yang datang di sebuah sekolah di Korea, mereka hari pertama akan memperkenalkan diri di depan kelas. Nah, setelah memperkenalkan di depan kelas, kamu akan dipersilakan duduk dan kamu mulai bercakap-cakap dengan teman sebangku kamu. Begini contohnya. 안녕하세요. 저는 이민수예요. 안녕하세요. 저는 올란이에요. 올라는 어느 나라 사람이에요? 저는 인도네시아 사람이에요. 만나서 반가워요. Nah, kalau kita breakdown satu persatu dari kalimat iminsu yang pertama adalah annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo ini adalah halo. Ya, jadi teman-teman juga pasti udah banyak yang tahu bahwa annyeonghaseyo itu adalah kata sapaan untuk berkata halo atau hai, bukan apa kabar ya. Karena kalau apa kabar itu ada kata-katanya sendiri, yaitu jal진해요. Dan untuk orang yang baru pertama kali ketemu, biasanya kita hanya mengatakan annyeonghaseyo. Nah, untuk contoh yang kedua, ini ada 저는 이민수예요. Jadi, dia memperkenalkan dirinya saya adalah Lee Min-soo. Sebenarnya artinya seperti itu. Cuman kalau misalnya orang Indonesia kan biasanya bilangnya namaku Lee Min-soo, seperti itu. Terus kalau nama Lee, yang biasa kita baca Lee, itu sebenarnya marganya adalah I. Jadi kayak nama Lee Min Ho yang biasa kita baca Lee Min Ho itu sebenarnya dalam huruf Korea tulisannya adalah I Min Ho ya. Lee Min Ho itu sebenarnya bacanya I Min Ho gitu ya. Nanti kalau dia ini namanya Lee Min Soo sebenarnya dalam bahasa Korea dia menyebut dirinya sebagai I Min Soo. Seperti itu. Kemudian untuk kata-kata yang ketiga ini dijawab oleh Wulan karena dia pertama kali disapa oleh Annyeonghaseyo, otomatis dia juga menjawabnya dengan Annyeonghaseyo. Setelah itu Wulan memperkenalkan diri dengan namanya 저는 울란이에요. Namaku adalah Wulan atau saya adalah Wulan seperti itu ya. Ini sebenarnya artinya kalimat ini adalah saya adalah Wulan gitu. Kalau nama itu bahasa Koreanya adalah irem. Cuman kalau sehari-hari biasanya itu agak kaku ya. Kalau kita bilang 제 이름은 wulan이에요 gitu atau 제 이름은 리민호이에요 itu agak awkward ya. Jadi biasanya kalau pertama kali bilang tinggal langsung jonen, langsung sebutin nama. Seperti itu. Ini kenapa namanya Wulan tapi ditulisnya sebagai Ulan itu kita sudah jelaskan di chapter sebelumnya bahwa tidak ada huruf Wu di dalam bahasa Korea. Jadi untuk bisa mengimitasi bunyi Wulan, mengimitasi bunyi Wu itu yang paling mirip di dalam huruf Hangul adalah Ulan. Ulan seperti itu. Kemudian di kalimat yang selanjutnya si Minsu ini kembali bertanya, Ulanen, 어느 나라 사람이에요? Wulan, bulan, orang mana ya? Seperti itu arti kalimatnya. Jadi, Wulan adalah orang negara mana ya? Kalau secara harfiah kita artikannya seperti itu. Jadi, kalau di Korea itu biasanya dalam percakapan sehari-hari nggak ada bilang saya kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu pernah belajar bahasa Korea bilangnya kamu itu adalah dangshin, adalah gete, itu pada kenyataannya dalam percakapan sehari-hari mereka nggak menggunakan kata-kata itu di dalam kalimat. Jadi kalau kamu bilang dangshin, dangshinen, oner saramio itu bagi orang Korea aneh karena dangshin sama gete itu banyak digunakan hanya di puisi, di syair atau di lirik lagu seperti itu. Jadi bagaimana untuk menyebutkan kamu dalam bahasa Korea kalau misalnya kamu ingin menunjuk seseorang yang harusnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kamu panggil kamu, itu biasanya selain menyebut nama itu mereka langsung menghilangkan namanya aja. Jadi tinggal tanya One nara saramiyo gitu. Atau kalau mau lebih sopan ya sebut nama dia Ulanen One nara saramiyo. Ulan ini kan artinya adalah Wulan. Dan One itu artinya adalah apa, mana, yang mana. Jadi negara yang mana.
Nara artinya adalah negara, Saram adalah orang. Jadi Ulan adalah orang negara mana ya gitu ya. Kenapa kok tanya negara itu pakainya one yang artinya yang mana? Karena kalau di dunia ini kan konsep berpikirnya negara itu sudah ada jumlahnya tertentu dan semua negara itu sudah diketahui nama-nama negaranya. Makanya bagi orang Korea itu bukan dari negara mana gitu ya. Bukan Odinara Saramieyo, tapi dari negara yang apa ya, yang mana ya, seperti itu loh. Lalu kalimat selanjutnya ada 저는 Indonesia 사람이에요. 저는 Indonesia 사람이에요. 저는 artinya adalah saya, Indonesia ya Indonesia, saram artinya adalah orang, dan ieo artinya adalah. Jadi kalau digabung menjadi saya adalah orang Indonesia. Kalau di Korea jangan pernah menyingkat nama Indonesia menjadi Indo. Karena bagi orang Korea, Indo itu berarti negara India. Jadi kadang dan bahkan banyak orang Korea yang masih belum tahu Indonesia. Jadi ketika kita menyebut Indonesia dan mereka kadang bilang Indo, nah nanti ketika kamu bilang iya Indo, nah bagi orang Korea, Indo itu adalah negara India yang punya Taj Mahal. Padahal Indonesia sendiri itu punya bahasa Koreanya sendiri yaitu Indonesia. Kalau Indo adalah negara India. Jadi jangan sampai kebalik ya. Atau jangan sampai kamu mengiyakan bahwa ketika orang Korea berkata kamu berasal dari negara Indo, itu berartinya dia mengira kamu berasal dari negara India, bukan Indonesia. Selanjutnya adalah kalimat terakhir dari percakapan ini yaitu 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. Yang artinya adalah senang bertemu denganmu. Dan kata-kata 만나서 반가워요 ini biasanya diucapkan ketika orang pertama kali bertemu. Jadi dia belum pernah ketemu sebelumnya dan baru kali ini bertemu dengan orang tersebut. Makanya mengucapkan 만나서 반가워요. Atau orang yang sudah lama sekali nggak ketemu. Jadi kalau misalnya kamu setiap hari ketemu sama orang bilang 만나서 반가워요 itu agak aneh ya. Kalimat ini kalau kita breakdown berasal dari kata 만나서. 만나서 itu artinya karena bertemu. Dia terdiri dari kata-kata 만나다. Jadi bertemu sendiri itu bahasa Koreanya adalah 만나다. Nah, tapi kenapa dipasangi so itu menjadi kalimatnya karena bertemu kan jadinya saya karena bertemu dengan kamu saya jadi senang. Intinya seperti itu ya kalimatnya. Jadi partikel so itu artinya adalah karena. Selanjutnya ada banggawoyo. Banggawoyo itu artinya adalah senang. Tapi senang di sini konteksnya adalah glad, joyful. Berbeda dengan 행복하다. 행복하다 itu adalah senang yang bahagia, yang in long terms gitu ya. Jadi kalau banggawoyo ini hanya sekedar glad, joyful gitu ya. Banggawoyo ini berasal dari kata bangkapta, tapi karena dia menjadi berakhiran yo untuk kata-kata yang sopan, jadi menjadinya banggawoyo. Jadi 만나서 banggawoyo, senang bertemu denganmu. Nah, sekarang kita ulangi bersama-sama ya. Untuk semua kata-kata di kalimat percakapan ini, kita mulai dari atas. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 이민수예요. 저는 이민수예요. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 올란이에요. 저는 올란이에요. 올란은 어느 나라 사람이에요? 올란은 어느 나라 사람이에요? 저는 인도네시아 사람이에요. 저는 인도네시아 사람이에요. 만나서 반가워요. 만나서 반가워요.